Halo teman-teman pecinta bunga, pecinta tanaman hias. Kali ini saya ingin bercerita berbeda dari yang biasanya. Saya ingin bercerita tentang kembang sepatu merah. Bunga kembang sepatu merah. Kembang sepatu merah adalah salah satu legenda populer yang berasal dari Eropa Barat. Eropa Barat loh ya. Legenda ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang pergi ke hutan dengan sepatu merahnya yang indah. Di hutan, ia bertemu dengan berbagai makhluk ajaib, termasuk sangkakala, setan, dan sang ibu duyung. Melalui perjalanannya, anak tersebut belajar pentingnya tentang kebaikan dan kejujuran. Legenda ini sering diadaptasi menjadi cerita dongeng atau film animasi yang masih populer hingga sekarang di Eropa Barat loh ya, di Eropa. Bagaimana cerita kembang sepatu merah di Indonesia? Well, di Indonesia cerita kembang sepatu merah biasanya berbeda-beda tergantung dari daerah dan tradisi setempat. Namun, versi umumnya menceritakan tentang seorang anak perempuan yang memiliki sepatu merah yang indah dan unik. Jadi mirip-mirip kayak ceritanya di Eropa Barat itu ya. Suatu hari, ia dipanggil oleh ratu untuk membantu menyelesaikan tugas yang sulit. Dalam perjalanannya, anak tersebut bertemu dengan berbagai makhluk seperti setan, naga, dan sang ibu duyung. Dan baiknya, untungnya, berhasilnya, ia berhasil menyelesaikan tugas dengan bantuan kebaikan dan kejujuran hatinya. Salah satu versi cerita kembang sepatu merah yang sangat terkenal di Indonesia adalah versi dongeng Sunda. Dongeng ini menceritakan tentang seorang anak perempuan bernama Dewi Sri yang memiliki sepatu merah yang indah dan ajaib. Jadi dari cerita tadi itu ada kemiripan-kemiripan tentang sepatu merah yang ajaib. Suatu hari, ia dipanggil oleh sang ratu untuk membantu menyelesaikan tugas sulit, yaitu mengambil biji Wijaya Kusuma dari Gua Naga. Disuruh mengambil biji Wijaya Kusuma dari Gua Naga. Dalam perjalanannya, Dewi Sri bertemu dengan banyak makhluk seperti setan, naga, dan sang ibu duyung. Namun lagi-lagi dalam cerita ini pun ia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan bantuan kebaikan dan kejujuran hatinya. Dongeng ini sangat populer di Indonesia karena mengandung nilai-nilai positif seperti kebaikan, kejujuran, keberanian, serta mengisahkan petualangan yang menegangkan dan memikat. Salah satu contoh dongeng tentang bunga kembang sepatu merah adalah sebuah kebun yang indah di desa. Di kebun itu terdapat sebuah bunga kembang sepatu merah yang sangat cantik dan menawan. Bunga itu berwarna merah menyala seperti merah darah, merah delima, dan bentuknya seperti sepatu. Orang-orang di desa sangat menyukai bunga itu dan sering datang untuk melihatnya karena keindahannya. Pada suatu hari, ada seorang putri yang sedang lewat dan melihat bunga kembang sepatu merah itu. Putri itu sangat tertarik dengan kecantikan bunga tersebut dan memutuskan untuk memetik bunga itu untuk dibawa pulang. Tanpa memikirkan dampak dari tindakannya, putri itu memetik bunga itu dan membawanya pulang ke istana. Bunga kembang sepatu merah itu mulai layu dan mati karena dipetik dari tanah asalnya. Kebun yang dulu indah dan ramai dengan bunga-bunga kini menjadi sepi dan suram. Orang-orang di desa sangat sedih melihat keadaan kebun itu dan menyesal karena tidak memberikan perhatian pada bunga kembang sepatu merah itu. Putri setelah melihat bunga yang dia petik layu dan mati, menyesal dan mengerti bahwa keindahan alam tidak bisa diambil dan harus diamati dengan penghormatan. Kemudian Putri memutuskan untuk membuat kebun baru dan menanam banyak bunga kembang sepatu merah yang baru
agar orang-orang di desa dapat menikmati keindahan bunga itu kembali. Putri mulai bekerja keras untuk membuat kebun baru yang indah. Ia meminta bantuan dari orang-orang di desa dan bersama-sama mereka memulai proyek pembangunan kebun baru. Mereka bekerja keras, dengan cepat kebun baru itu selesai dibangun. Kebun baru itu lebih indah dan luas dari kebun yang sebelumnya. Putri menanam banyak bunga kembang sepatu merah baru dan juga banyak jenis bunga yang lain yang lebih indah. Orang-orang di desa sangat senang dan berterima kasih kepada Putri atas usahanya membuat kebun yang indah lagi. Setiap hari banyak orang datang ke kebun baru untuk melihat keindahan bunga-bunga yang ada. Bunga kembang sepatu merah menjadi salah satu bunga yang paling banyak dikunjungi. Orang-orang memandangi kecantikan bunga tersebut dan merasa puas dengan keindahan yang ada. Putri sangat bahagia melihat orang-orang senang dengan kebun yang dia bantu untuk membangunnya. Ia merasa bahwa tindakannya memetik bunga kembang sepatu merah dahulu membuatnya mengerti betapa pentingnya menghormati alam dan memperlakukan alam dengan baik. Teman-teman, pesan yang ingin disampaikan dalam cerita bunga kembang sepatu merah itu adalah pentingnya menghormati dan memperlakukan alam dengan baik. Menghormati alam dan memperlakukan alam dengan baik dapat membawa kebahagiaan bagi semua orang dan membuat lingkungan menjadi lebih indah dan damai. Jangan merusak alam dan mengambil keindahan alam tanpa memikirkan dampaknya. Keindahan alam harus diamati dan dihormati, dihargai. Demikianlah cerita tentang bunga kembang sepatu merah. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih dan salam indah. Seindah hati kita dan bunga-bunga koleksi kita. Bye-bye.